Kondisi kesehatan novelis kontroversial Salman Rushdie belum stabil. Ia masih menggunakan ventilator atau alat bantu nafas dan organ bagian dalam tubuhnya rusak. Dia ditinju, dipukul, dan ditikam sampai 15 kali di bagian dada dan leher. Penulis berusia 75 tahun itu terancam buta dan masih sadar sama sekali. Berikut 5 fakta soal Salman Rushdie yang gara-gara The Satanic Verses disebut sebagai penghina Nabi Muhammad. 1. The Satanic Verses. Novel keempat Salman Rushdie yang berjudul The Satanic Verses atau Ayat-Ayat Setan terbit pertama kalinya pada 1988. Gara-gara isi novelnya, pemimpin revolusioner Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini mengucapkan ancaman untuk Salman pada tanggal 14 Februari tahun 1989. Novel keempat sang penulis menceritakan tokoh utama yang bernama Mahoun, yang kemungkinan besar merujuk pada Muhammad diceritakan secara kilas balik paralel dengan dua tokoh utama lainnya Gibril Farishta dan Saladin Chamcha. Sebagian ceritanya terinspirasi dari kisah hidup Muhammad. 2. Dianggap menistakan Islam. Bagi umat muslim, novel The Satanic Verses penuh dengan sara sampai tidak boleh beredar di India. Novelnya pun menyulut kerusuhan di Pakistan dan beberapa negara mayoritas Islam lainnya di dunia. Salman Rushdie dianggap tidak menghormati Nabi Muhammad karena berani menggambarkan Nabi ke-25 itu secara belak-belakan. Novelis yang lahir di India dari keluarga muslim itu menyebabkan kerusuhan massal. Di Mumbai, 45 orang tewas akibat kerusuhan buku. 3. Novelnya dilarang beredar. Akibat kerusuhan tersebut, berbagai pihak yang mencoba menerbitkan dan menerjemahkan juga mendapat ancaman pembunuhan. Pada 1991, seorang penerjemah Jepang, Hitoshi Igarashi, dari buku The Satanic Verses ditikam sampai mati. Seorang penerjemah Italia, Ettore Capriolo, selamat dari serangan pisau ketika berada di apartemen di Milan. Di Turki, penerjemah The Satanic Verses, Aziz Nesin berhasil kabur dari upaya pembakaran hotel saat meninggal. Tapi 33 tamu lainnya yang sedang menginap tewas dalam kebakaran, kemungkinan besar peristiwa tersebut karena ia menginap di sana. Pada 1993, penerbit buku asal Norwegia ditembak 3 kali dan selamat. Buku itu dilarang di Iran, negara tempat mendiang pemimpin Ayatollah Agung Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa 1989, atau dekrit yang menyerukan kematian Salman Rushdie. Khomeini meninggal di tahun yang sama. 4. Hidup bersembunyi. Sebelum dinyatakan tidak bersalah sampai tanggal 11 September tahun 2001 ia hidup dalam ketakutan dan berbagai ancaman pembunuhan dilontarkan padanya. Selama bersembunyi, ia menggunakan nama samaran dan jarang muncul ke hadapan publik. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan sudah mulai aktif lagi muncul di banyak acara sejak 2001. 5. Karyanya dipuji. Sebelum novel The Satanic Verses terbit, novel kedua Salman Rushdie yang berjudul Midnight's Children yang rilis pada 1981 mendapat pujian internasional. Novel tersebut memenangkan ajang penghargaan buku Booker Prize di Inggris karena sukses menggambarkan India pasca kemerdekaan. Buku-buku Rushdie lain mencakup novel untuk anak-anak Haroun and the Sea of Stories 1990, buku tentang esai, Imaginary Homelands 1991. Kemudian novel, East West 1994, The Moor's Last Sigh 1995, The Ground Beneath Her Feet 1999, dan Fury 2001. Dalam 2 dekade terakhir ia telah menerbitkan Shalimar the Clown, dan Enchantress of Florence, 2 Years 8 Months and 28 Nights, The Golden House, serta karya terbaru Quichotte.